Kita meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, kuasa dari segala-galanya, dan sumber kekuatan, dan apapun berasal dari Allah. Kekuatan kita, bahagia kita, dan lain-lain. Nah, memang yang menjadi permasalahan antara Kristen dan Islam itu adalah diantaranya yang utama adalah masalah Yesus atau Isa. Dalam pandangan Islam, Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dalam pandangan Kristen, nanti dijelaskan oleh Pendeta Paul Zhang bahwa dia ini adalah di samping sebagai manusia juga sebagai Allah 100%. Nah, sifat-sifat Tuhan itu melekat. Kalau seandainya Yesus itu adalah Allah, berarti sifat-sifat Allah ada pada dirinya. Apalagi disebutkan bahwa firman itu adalah Allah dan firman telah menjadi manusia, berarti memang Yesus itu adalah wujud dari Allah. Halo para pencari kebenaran. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan dan pernyataan dari para narasumber, sebaiknya kita tahu dulu ayat-ayat ini supaya kita tidak tersesat dengan pertanyaan dan pernyataan dari para narasumber yang ada. Oke, guys. Jika Tuhan menjadi manusia, berarti sifat dan karakter manusia harus ada padanya. Jika karakter dan sifat dari Allah yang ada padanya, maka percumalah Tuhan menjadi manusia. Karena dia menjadi manusia, sifat-sifat manusia harus melekat. Semua perasaan yang dirasakan oleh manusia harus bisa dirasakan Yesus sebagai manusia. Manusia diceritakan di dalam Perjanjian Baru banyak yang menyembah Yesus. Tetapi kalau kita lihat dari ayat-ayat lainnya juga, itu diantaranya tadi kami sebutkan, ya, Lukas 22 ayat 43 dan 44, memang tidak ada cerita Yesus menyembah Allah. Tetapi perlu diingat bahwa Yesus sering berdoa. Tuhan mengajar bukan hanya dengan teori, tetapi juga dengan action. Kepada Allah, yaitu Allah Bapa, menurut Kristen. Berdoa. Kalau dia itu adalah Allah, kenapa dia harus berdoa kepada Allah? Kan dirinya sudah sebagai Allah. Mengapa Yesus berdoa? Doa di dalam Kristen bukanlah seperti di dalam Islam, yaitu ritual. Di dalam Kristen doa adalah sebuah komunikasi dua arah. Nah, mengapa Yesus berkomunikasi dengan Bapa? Karena Yesus sudah jelas adalah manusia yang adalah rohnya adalah Bapa sendiri. Sekaligus Allah itu maha perkasa. Terus untuk apa dia diberi kekuatan oleh malaikat? Terus mengapa Yesus harus diberi kekuatan oleh malaikat? Jelas karena Yesus adalah manusia dan harus manusia selama 33,5 tahun. Yesus merasakan emosi yang dirasakan manusia, kesedihan yang dirasakan manusia. Kalau Allah tidak pernah menjadi manusia, ketika Allah menuntut manusia untuk tegar, untuk tabah, untuk sabar,
Kalau saya yang jadi umatnya, saya akan bilang, lu Allah, suka-suka lu, gua jadi manusia, coba sekali-kali lu jadi gua, biar tahu rasa lu. Nah, Alkitab mengatakan, Yesus tahu apa yang kita rasakan karena ia pernah menjadi manusia. Allah tahu apa yang kita rasakan karena ia pernah menjadi manusia. Di dalam semua keterbatasannya sebagai manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, jelas ia dibatasi dengan 3D, 3 dimensi. Ya, dalam ruang dan waktu jelas. Namun, Yesus yang ketika di dalam manusia, rohnya adalah El sendiri. Kalau Yesus ketakutan, kan sifat dari Allah itu menempel pada dia, tidak bisa lepas. Lalu kenapa dia harus ketakutan? Kan firman, atau yang Pak Paulus menyebut juga, firman adalah Allah, dan berarti Allah itu telah menjadi Yesus, firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus kan Allah, tapi kenapa kemudian Allah kok ketakutan? Digambarkan seperti Yesus ketakutan, berarti Allah ketakutan. Itu sebuah sifat yang tidak layak dan mustahil Allah punya sifat ketakutan. Sepanjang Yesus Elohim yang adalah Elohim dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir, Elohim ini tidak pernah terpisah dengan El. Karena El inilah yang ada di dalam Elohim, dan Elohim inilah El. Tetapi El ini tidak pernah meninggalkan Elohim, yaitu Yesus. Nah, El ini meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Makanya Yesus berseru, Eli, Eli. El singular, Eli. Kata Yod itu berarti roh Elku. Ya. El adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. El adalah ruah. Nah, yang Yesus takutkan bukan takut mati. Yesus tidak takut dengan penderitaan. Yesus tidak takut dengan semua aniaya. Sebab di dalam narasi penyaliban Yesus, bahkan Yesus berkata, kamu sangka aku tidak bisa mengirim 12 pasukan malaikat. Artinya Yesus bisa memberikan perlawanan. Namun yang Yesus takutkan bukan kematian. Yang Yesus takutkan adalah terpisah dari El itu. Ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu yang tidak pernah bisa dibayangkan di dalam kekekalan bahwa Yesus terpisah dengan El. Nah, itulah ketakutan itulah. Karena ketika terpisah dengan El, ketika manusia terpisah dengan El, maka dia mati. Di Yakobus ya, manusia tanpa roh itu mati. Nah, Yesus tanpa El yang adalah roh itu, maka ia mati. Nah, yang ditakutkan Yesus adalah keterpisahannya itu dengan Bapa. Begitu pula diceritakan di dalam Yohanes, Yesus menangis gara-gara Lazarus. Untuk apa Tuhan menangis? Allah menangis. Padahal dia sudah tahu bahwa Lazarus akan dihidupkan. Sebenarnya ini masalahnya hati Pak Ustadz yang tidak bersih dan jujur. Pak Ustadz sendiri tahu bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Dan benar, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Dalam hal ini Yesus menangis hanya untuk menunjukkan atau mengekspresikan rasa empatinya. Sehingga orang Yahudi pun melihat kasihnya kepada Lazarus. Dan semua keajaiban-keajaiban atau mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Adakah manusia atau nabi yang pernah ada di dunia ini yang diberikan kuasa mukjizat seperti kepada Tuhan Yesus? Yesus tidak punya kuasa untuk membuat mukjizat. Jadi Al-Quran sendiri juga menyatakan itu, bahwa Nabi Isa atau Yesus memang diberi mukjizat
bisa menghidupkan orang mati, orang buta bisa melihat, menyembuhkan orang berpenyakit lepra atau kusta, dan lain-lain. Itu adalah mukjizat dari Allah. Yesus tidak mempunyai mukjizat sama sekali. Kalau ada orang yang menyembah Yesus, ya karena Yesus dianggap sebagai Tuhan, padahal Jika menurut Pak Ustadz bahwa Yesus bukan Tuhan dan tidak dapat melakukan mukjizat, sesungguhnya Tuhan Allah akan murka dengan perkataan-perkataan Yesus saat dia melaksanakan atau melakukan mukjizat. Dapatkah hanya seorang utusan saat melakukan mukjizat tidak dengan demi nama Allah? Jika Yesus bukan Tuhan, dapatkah dia mencuri kemuliaan Allah? Apakah Tuhan akan berdiam diri jika ada seseorang utusannya mengaku sebagai Tuhan? Sebenarnya Yesus bukan Tuhan dalam arti bukan Allah. Banyak, jangankan begitu. Di Indonesia itu ada kerbau Kiai Slamet. Banyak orang yang menyembah kerbau Kiai Slamet. Ya, cerita itu ya sampai sekarang dan masih ada yang begitu. Bahkan kotorannya kerbau Kiai Slamet pun diperebutkan oleh mereka. Jadi dengan adanya orang menyembah Yesus bukan sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam kekristenan, pengakuan yang paling penting bukan mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Ya, makanya Yesus menegaskan, kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tepat, sebab aku adalah guru dan Tuan. Dan Yesus berkata, engkau hanya menyembah kepada Tuan, Ton Theon, yang adalah Allahmu. Dan Yesus menerima semua penyembahan dari manusia dan dia tidak pernah sekalipun proskuneo menyembah kepada Bapaknya. Ya. Jadi, mengapa saya percaya bahwa Yesus adalah Allah? Karena Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun hidup kembali, dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Namun ia berkata juga dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7, akulah Alfa Omega, akulah yang awal dan akhir, barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya. Jadi dari awal Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika Yesus berkata kepada Elohim berkata kepada Abraham, ia yang memilih Abraham, bukan Abraham yang memilih Elohim. Ketika Elohim memilih Israel, bukan Israel yang memilih Elohim, tetapi Elohim yang memilih Israel. Allah yang maha tahu, yang mencipta segala-galanya, terus nggak tahu musim. Biasanya memang orang Kristen mengatakan yang tidak tahu musim itu kan kodrat manusianya. Lah kodrat ketuhanannya, kodrat Allah ilahi kan menempel pada dia. Lalu mengapa Yesus tidak tahu musim? Nggak ada disebut Yesus nggak tahu musim. Pohon ara di dalam tradisi Yahudi, saudara boleh tanya ke semua orang Yahudi, pohon ara adalah simbol dari orang Israel. Jadi ketika Yesus mengutuk pohon ara, itu adalah sebuah simbolisasi bahwa sejak itu Israel tidak akan pernah bisa berbuah lagi, dan memang 2000 tahun, selama 2000 tahun Israel lenyap dari peta dunia. Sampai akhirnya tahun 1948 baru ada lagi namanya negara yang bernama Israel. Dan itu menggenapi semua nubuatan-nubuatan di dalam kitab Taurat. Dan manusia manakah di dunia ini, nabi mana ya, yang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru serta di Al-Qur'an yang berani mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, yaitu Allah. Yang berani mengatakan bahwa ia adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan.
Monggo Pak. Memang kalau di Al-Quran di Perjanjian Lama tidak ada manusia yang mengatakan bahwa aku dan Tuhan adalah satu. Tetapi perlu diingat, kalau Pak Paul Zhang mempelajari tasawuf, nah seperti Jalaluddin Rumi, bahkan Syekh Siti Jenar yang pernah tinggal di Indonesia, itu sering mengatakan, bahkan di kitab-kitabnya Imam Ghazali sering disebutkan yang disebut dengan fana itu. Nah, Jalaluddin Rumi, sebagaimana orang-orang tasawuf juga memahami, nah, itu ana al-haq, saya adalah al-haq, saya adalah Allah. Bukan berarti dia adalah Allah, tapi pengertiannya adalah bahwa pada hakikatnya manusia itu tidak ada, yang ada adalah Allah. Jadi itu di dalam bahasa orang-orang tasawuf itu sudah biasa mengatakan gitu. Anallah, saya adalah Allah. Ma fi jubbati ilallah. Di jubah ini tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah. Ya. Jadi kalau di Al-Quran memang nggak ada, di Perjanjian Lama juga nggak ada, tapi itu sudah menjadi praktek dari orang-orang tasawuf Islam mengatakan seperti itu. Ya, bukan Nabi. Ya, coba tolong dicek di kitabnya Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi, dan lain-lain. Dan itu sudah populer kok buku-buku itu di Indonesia. Jadi Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, firman atau Allah, menurut Pak Paul Zhang kan gitu, firman atau Allah telah menjadi manusia, menjadi, bukan berada di manusia. Ya. Di dalam ya Injil Yohanes itu begitu, firman telah menjadi manusia, bukan firman berada di manusia. Kalau sudah menjadi berarti menyatu. Allah itu ya Yesus, kalau menurut ayat itu. Jadi bukan lagi bisa berpisah. Yesus kan diberi keistimewaan oleh Allah. Nah ternyata buah ara yang tidak berbuah ini, kalau memang dia ini punya mukjizat dan memang diberi mukjizat oleh Allah, kok malah dikutuk tidak bisa berbuah untuk selamanya? Kenapa kok tidak diberkahi, berbuahlah engkau agar aku bisa makan? Ini bukan urusan dengan bangsa Israel ini. Ini Yesus lapar. Ya. Tentang pohon ara di Perjanjian Lama ya, di 1 Raja-Raja 4 ya, 1 Raja 4 dan 2 Raja-Raja 18 itulah cerita tentang Israel dan pohon ara. Jadi kita tahu semua dalam Perjanjian Baru itu adalah mengulang kembali semua simbol-simbol di dalam Perjanjian Lama. Makanya pohon ara itu selalu mewakili Israel. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus kok harus bikin mujizat. Nah, siapa kita kok ngatur Yesus? Nah, Yesus selalu menggunakan setiap momen untuk mengajar murid-muridnya, untuk memberitahu, mengajar, memberitahu, dan bernubuat. Jadi bukan masalah laparnya Yesus, karena di situ tidak disebutkan Yesus marah-marah, tidak disebutkan karena Yesus kecewa, tetapi Yesus lapar, Yesus melihat ada pohon ara yang sudah berdaun, ya, tetapi belum berbuah, dan Yesus langsung berkata, kamu tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, lalu pohon ara itu mati. Mengapa Yesus tidak membuat mujizat menyembuhkan atau membuat pohon ara itu berbuah? Karena memang itu adalah sebuah nubuatan. Jadi jangan ditanya kedaulatan dari Allah. Nah, itu sama saja Anda bertanya mengapa pisang itu bengkok. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian
Sekali lagi, Yesus ketakutan tadi yang Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44 itu bukan berarti Yesus itu takut ditinggalkan oleh L-nya. Ya bisa jadi, ya memang karena dia bukan Allah. Dia bukan Allah, karena dia bukan Allah, ya otomatis dia ketakutan karena manusia biasa. Kalau seandainya dia berkodrat Tuhan, ya punya kodrat ketuhanan, ya samalah seperti pendekar. Ya, dia manusia, tapi sekaligus pendekar. Kadang ada orang yang mau mengancam dia karena dia pendekar, ya otomatis dia akan menghadapinya, nggak usah takut. Segala keadaan, ketakutan, kesabaran, kebahagiaan, itu ciptaan Allah. Lah untuk apa dia ketakutan? Ingat ya Pak Ustadz, Yesus harus menjadi manusia. Keterpisahan dengan L tadi ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu jelas bahwa firman itu telah menjadi manusia. Lalu apakah manusia itu? Kalau saudara buka di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 ya, berkali-kali dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi jangan dibalik, bukan Yesus serupa manusia, tapi manusia diciptakan menurut gambar rupa Elohim yang tadi adalah Yesus. Nah, di dalam manusia itu ada tubuh dan ada jiwanya, juga ada rohnya. Roh manusia adalah Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tubuhnya akan kembali kepada tanah, jiwanya itu yang nanti akan dihakimi. Itu di dalam pemandangan Kristen dan Yudaisme, sama seperti itu. Ya, nanti ayat-ayatnya panjang. Nanti kalau mau saya bisa bukakan juga. Kemudian, jadi kalau cerita manusia Yesus, maka yang pasti terdiri dari tubuh dan jiwanya. Jiwa itu terjadi karena ada pertemuan roh dengan tubuh. Sarka. Sarka itu berarti juga hawa nafsu. Berarti Yesus memiliki kedagingan, memiliki hawa nafsu daging, sarka. Itulah sebabnya tidak disebut antropon, manusia biasa, tapi sarka. Firman itu menjadi sarka, artinya mempunyai rasa lapar, mempunyai emosi, mati, ya, mempunyai semua sifat-sifat lahiriah. Sebab memang Yesus harus menjadi manusia untuk bisa menebus manusia. Matius 20 ayat 28, memang untuk itulah Yesus datang, ya, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu seperti itu ceritanya. Jadi ketika manusia Yesus itu berpisah dengan rohnya, Yesus itu sangat ketakutan. Ketakutan Yesus hanya itu. Kalau dibaca di Yohanes 17, ya, satu perikop itu tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berkali-kali berkata, aku seperti engkau dan aku satu. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan itu seperti itu. Nah, kata engkau di dalam aku ini, dari kekekalan sampai kekekalan itu tidak pernah terlepas. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Sampai di hari penyaliban itulah Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani. Jadi itulah pengalaman yang tidak pernah dirasakan oleh Yesus, ya, dalam masa kekekalan, yaitu terlepas dari Bapaknya. Dan untuk sesaat, seketika lamanya harus terlepas. Itu seperti itu jawabannya. Begitu pula dia ini kan katanya Allah. Tapi kenapa dia kemudian yang seharusnya Allah itu adalah sumber kekuatan dan Allah itu maha perkasa, maha tinggi, maha jaya, kok malahan diberi kekuatan oleh malaikat? Seharusnya malaikat itu yang diberi kekuatan. Meskipun tadi ada Elohim dan lain-lain itu. Kok pada dirinya itu ada kodrat ketuhanan. Bahkan pada konsili Kalsedon itu kan sudah dijelaskan itu.
berkodrat ketuhanan. Jadi kalau dia Tuhan, sifat-sifat ketuhanan ada pada dirinya, nggak usah diberi kekuatan oleh malaikat, tapi dia sendiri bisa menciptakan kekuatan dari dirinya sendiri. Oh, dia itu Allah katanya. Kalau air menjadi uap, sifat mana yang keluar? Sifat air atau sifat uap? Orang-orang seperti orang tasawuf yang berkata ana Allah atau ana Allah, ana al-haq dan lain-lain, itu kalau mati kan semuanya tidak bangkit lagi seperti Yesus. Ya, tampaknya kita perlu menyadari bahwa semua yang mati itu dibangkitkan oleh Allah. Bahkan keyakinan orang-orang Islam di Jawa, bahkan di Indonesia, ya terutama yang di Jawa, orang-orang yang mati segera dibangkitkan hidup lagi oleh Allah. Nah, kemudian dia ke alam barzakh itu. Yesus juga sama. Yesus juga sama. Hanya saja kemudian kalau orang Islam Jawa, kalau orang Jawa itu pamitannya itu 7 hari setelah kematian. Lah Yesus pamitannya malah terlambat 40 hari. Jadi itu, jadi semua yang mati dibangkitkan. Ya, tidak terkecuali nama-nama manusia dibangkitkan. Semua yang berkata Anallah tadi, aku adalah Allah tadi, semua mati dan tidak bangkit lagi. Ya, hanya Yesus yang bangkit. Bahkan Kaisar Cina pun mengatakan dirinya adalah Xin Shi Huangdi, ya, kaisar titisan Tuhan. Tetapi dia mati. Ya. Firaun pun mengatakan dirinya adalah Tuhan, tapi dia mati. Hanya Yesus yang hari ini hidup selama-lamanya. Ya, dia mati, dia mengalahkan kematian dalam 3 hari 3 malam, dan dia hidup selama-lamanya. Jadi dia nggak omong kosong ketika ia berkata, aku dan Bapa adalah satu, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, ya, aku adalah wujud dari Bapa, Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, itu semua adalah perwujudan dari kealahan Yesus. Namun itu tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Artinya ia mengatur hidup umatnya. Tuhan. Makanya Yesus berkata, nggak pernah berkata, kamu tidak bisa punya 2 Allah. Nggak ada. Adanya kamu tidak bisa punya 2 Tuhan. Karena sering sekali. Nah, yang saya maksud adalah sejak dari Nehemia Ezra, zaman Nehemia Ezra sampai zaman Kisah Rasul, bahkan sampai hari ini, orang Yahudi tidak pernah sujud kepada manusia siapapun, ya, kecuali kepada Yesus. Ya, orang Yahudi itu banyak, jadi ada yang tidak mau, tapi ada yang mereka hanya sujud kepada Yesus. Murid-murid Yesus, orang banyak itu hanya sujud. Mereka tidak mau sujud kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Bahkan mereka harus mati disalib, rame-rame itu, karena mereka tidak mau sujud kepada Kaisar. Ya, di tahun 70 itu. Bahkan Yesus pun turun ke alam maut, dan dia bangkit. Tadi salah ya, orang-orang kejawen itu nggak ada yang bangkit, jenazahnya masih ada. Yesus jenazahnya hidup. Orang-orang kejawen ini, orang-orang Siti Jenar, semua yang tadi disebut tadi, yang katanya pamitan 7 hari, jenazahnya busuk, jadi busuk dimakan cacing. Bahkan yang disebut Nabi oleh kalian pun, jenazahnya masih ada di Masjid Nabawi. Kalau itu benar jenazah beliau. Tetapi Yesus jenazahnya nggak ada, kubur itu kosong. Karena ia bangkit mengalahkan kematian. Itu yang namanya mengalahkan kematian, bukan metafora, tapi sungguh-sungguh literally mengalahkan kematian, bangkit. Yesus pergi ke alam barzakh, ke Seol. Dia bebaskan semua orang-orang kudus, semua nabi-nabi di Seol. Dibawa semua ke paradiso, ke Firdaus. Yesus itu katanya Allah, kok diberi kekuatan.
ini loh, ya, diberi kekuatan. Ini tadi kan bukan perumpamaan, meskipun di perjanjian lama disebutkan pohon ara digambarkan sebagai bangsa Israel. Tapi pada teks ya, Markus itu adalah cerita Yesus lapar, mencari makanan. Dari jauh dia melihat buah ara. Dia mendapat harapan bisa mendapatkan apa-apa. Nah, seharusnya kalau dia itu pada dirinya itu tahu pengetahuan dan memang Allah, yaitu Allah, pasti tahu dari jauh sudah tahu bahwa itu belum musim buah ara dan buah ara belum ada. Nah, karena memang dia bukan Allah, tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ya akhirnya dia datang ke celik itu. Urusan mukjizat saya nggak ngurusin mukjizatnya. Yang apa? Loh kenapa kok nggak dibuahkan? Tapi yang menjadi persoalan ketidaktahuannya ini, katanya dia Allah. Ya, seorang pakar pertanian kemudian tidak tahu musim apa yang ditanam, itu kan juga nggak lucu gitu. Ya sama seperti Yesus ini. Akhirnya katanya dia Allah. Allah itu yang mencipta tumbuh-tumbuhan, mencipta buah-buahan. Dan katanya Allah itu pada diri Yesus itu adalah Allah. Ya, seharusnya Yesus tahu. Kenapa ini tidak tahu Yesus itu? Ustadz bertanya, Pak Ustadz juga menjawab. Jika Tuhan bisa melakukan sesuatu tetapi dia tidak melakukannya, berarti dia mempunyai tujuan yang lain. Sudah menjadi kebiasaan Pak Ustadz yang hanya mengartikan 1-2 ayat dari satu konteks pembacaan atau satu perikop. Dan seorang rabi Yahudi selalu mengajar murid-muridnya melalui setiap kejadian yang ada. Kalau diterangkan, makna itu satu session. Makna nubuatan itu mengapa seperti itu satu session. Yang jelas itu adalah nubuatan. Ya. Menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya adalah dengan memberi ajaran-ajaran, hukum-hukum. Dengan ajaran-ajaran itulah manusia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ajaran itu berupa Al-Quran itu. Itu jadi bukti kalau Allah itu tidak mencintai manusia, mustahil Allah akan memberikan bimbingan. Kenapa dia memberikan Al-Quran? Ya karena dia menyintai. Itu sebagai bukti. Dengan adanya Al-Quran itulah, itu sebagai bimbingan dan ajaran Allah agar manusia meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Saya kira itu ya bukti wujudnya itu. Ya, sama seperti orang Kristen, orang Yahudi. Orang Yahudi juga sebagai wujud dari kasih sayang Allah kepada bangsa Yahudi, ya mereka diberi Taurat. Itu diantaranya wujud dari kasih sayang Allah. Kalau seandainya bangsa Israel tidak diberi Taurat, bagaimana dia bisa berjalan dalam kehidupan ini meraih keselamatan? Maka dia harus diberi bimbingan dan petunjuk itu. Orang Kristen kan juga begitu sama. Ya, saya kira itu jawaban saya. Ya, simpel aja. Terima kasih. Terus Buddha dan agama-agama lain juga punya kitab. Ya, mereka punya Allah yang berbeda dengan Allah orang Islam. Ya, jelas Allahnya jadi manusia, mengosongkan dirinya dalam kesetaraan dengan Allah. Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama serupa manusia, mati bagi orang-orang yang dicintainya. Itu jelas Allahnya yang tidak dapat dilihat oleh mata, merendahkan dirinya menjadi hina seperti kita.
bahkan sampai mati dan ditinggalkan oleh El yang kudus. Nah, itu adalah tanda bukti cinta dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Mati bagi kita, bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua yang mau mengakui dan menerima pengorbanannya. Bagaimana dengan ayat yang tertulis di dalam Markus 16:19 yang diceritakan bahwa setelah bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan juga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti kan dia bukan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan. Sebab Allah Islam, kalian berpikir Allah itu selalu 3 dimensi. Kalau Allah itu 3 dimensi dan ada sebelah kanannya, maka Allah tidak maha besar lagi. Karena ada sebelah kanannya, berarti ada ruangan kosong di sebelah kanan Allah. Maka Allah nggak maha besar lagi dong. Allah Kristen bukan suatu sosok yang 3 dimensi. Maha besar, terbesar. Jadi tidak dapat dihitung sehingga tidak bisa mengatakan 1, 2, atau 3. Karena maha. Namanya maha itu tidak terhingga. Kan di Yohanes itu disebutkan bahwa Yesus adalah firman, firman adalah Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Lalu kenapa dia yang diberi mukjizat oleh Allah dan tahu bahwa Lazarus itu mati dan bisa dibangkitkan atas izin Allah, Yesus menghidupkan lagi atas izin Allah, itu loh menangis. Katanya dia Allah, itu loh menangis. Berarti, ya mohon maaf aja ya, saya yang manusia biasa, kalau ada keluarga yang meninggal, meskipun yang lain itu menangis, tapi saya tidak menangis. Nah ini Yesus itu kok cengeng. Lazarus meninggal padahal dia sudah tahu bahwa Lazarus ini akan hidup. Yang kok ikut-ikutan menangis. Kemudian mengapa Yesus menangis? Yesus jelas berkata, para nabi jelas berkata, menangislah bersama yang menangis, tertawalah bersama yang tertawa. Jangan orang nangis kita ketawa, biadab itu namanya. Jangan orang lagi ketawa kita nangis, namanya kita nyindir. Menangislah dengan yang menangis, tertawalah dengan yang tertawa. Yesus merasakan semua isi hati kita, merasakan isi hatimu yang lagi cerai, yang lagi dipoligami, yang lagi dipersekusi. Yesus merasakan semua itu rasanya. Dia pernah dipersekusi, dia pernah dikhianati. Dia tahu rasanya, dia pernah ditinggal oleh sahabatnya, oleh para muridnya, oleh keluarganya. Dan dia merasakan semua yang kita rasakan. Menangislah. Dan ia menangis bersama kita, dan ia tertawa bersama kita. Dan ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan ia berkata satu kalimat, kalau aku merasakannya dan aku lewat, kamu juga akan melewatinya bersama dengan aku. Nah, Yohanes 1 ayat 14 sudah jelas, firman menjadi manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar Elohim, yaitu Yesus sendiri. Ya, itu ada pelajarannya 1 Efesian, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, apakah orang Islam diciptakan menurut gambar rupa Allahnya? Nggak pernah disebutkan, ya, karena Allahnya adalah zat. Dan bahkan Yesus pun berkata kepada penjahat yang di sebelah, kriminal yang di sebelah kanannya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yesus pergi ke Seol, dia ambil semua tawanan dan dia pergi bawa ke Firdaus. Itu yang dilakukan oleh Yesus, dan kemudian Yesus kembali ke bumi, dia bangkit, tubuhnya bangkit, mengalahkan kematian, dan hidup kekal selama-lamanya.
Karena tubuh itu hanyalah fana, tapi tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang kekal, dan dia adalah Elohim sendiri, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan semua makhluk yang ketemu Yesus setelah hari kebangkitan, tidak ada yang tidak sujud kepadanya. Ya, jadi Markus 16 ayat 19 itu jelas sebuah metafora, bukan sebelah kanan 3 dimensi. Karena di dalam perjanjian lama, kalau Anda lihat, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah timur, dia akan naik ke utara. Ya, di dalam Yesaya 14 ayat 12, naik jauh ke atas utara. Itu sebuah metafora. Dan Alkitab Kristen ditulis seperti itu polanya, diturunkan dari Alkitab Yahudi yang perjanjian lama itu ya, dan diturunkan dengan pola yang hampir sama, hanya beda yang sana ditulis dengan huruf Ibrani, yang perjanjian baru ditulis dengan huruf Yunani. Tetapi polanya sama, metaforanya sama. Apakah Al-Quran menjadi rujukan? Justru ketika Eropa dikuasai oleh Kristen, sampai sekarang dalam sejarah peradaban Eropa, ketika Eropa dikuasai Kristen, itu adalah the Dark Age, masa kegelapan. Nah, setelah Islam berada di Spanyol, Andalusia, banyak orang-orang Eropa berkenalan dengan Islam. Bahkan coba dilihat buku sejarawan Inggris yang bernama Sir Thomas Arnold, Legacy of Islam, itu menjelaskan bagaimana warisan-warisan dari Islam yang mencerahkan peradaban Eropa. Jadi ini buku ilmiah, nggak ngawur seperti Pak Paul jam gitu. Dasar-dasarnya ngawur. Tolong jangan serang pribadi dong. Saya bisa lebih tajam dari itu, Pak. Jangan khawatir, Pak. Nah, kemudian juga, ya, buktinya negara Islam kacau. Memang disengaja dikacau oleh negara-negara maju. Coba, ya, itu seperti Timur Tengah. Itu kan memang diprogram. Bagaimana terus kacau? Karena apa? Sumber kekayaan alamnya luar biasa. Biar negara-negara Timur Tengah itu lemah sehingga bisa dikuasai. Meskipun di Timur Tengah itu tidak ada Islam, tetap akan diperebutkan dan dikacaukan. Itu ada banyak penulis itu. Jadi apa yang pendeta katakan bahwa Al-Quran itu sebuah kutukan, justru di Eropa itu buktinya, bukunya banyak, sudah buku-buku yang menjelaskan bagaimana warisan Islam terhadap peradaban Eropa itu. Berbeda, di masa Kristen Eropa mengalami zaman kegelapan. Setelah sekularisasi terjadi, barulah terjadi pencerahan Eropa itu. Mereka melepaskan diri dari ikatan-ikatan gereja. Kristen pernah tersesat dalam abad ke-8, tahun abad ke-13 sampai abad ke-15. Mengapa bisa ke-8? Setelah perang salib, walaupun menang perang, tapi Kristen masuk ke dalam abad ke-8. Karena Kristen tidak boleh baca Alkitab saat itu. Paus melarang orang baca Alkitab, orang awam, karena takut bobroknya gereja dibongkar. Maka Kristen langsung masuk, ya. Sebenarnya sudah dilarang mulai sejak abad ke-3, tetapi orang masih curi-curi, kaum Montanis dan kaum-kaum yang lainnya yang diburu bersama Paus itu, ya. Tapi kemudian akhirnya Alkitab dibuka, dan hari itu engkau akan mengetahui kebenaran. Apa? Alkitab dibuka oleh Martin Luther, dan setelah engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu bebas memilih. Kamu mau selamat, kamu mau masuk surga, mau masuk neraka, kamu boleh pilih. Jadi bukan dipaksa. Di dalam Kristen itu nggak boleh dipaksa. Kamu mau jadi ateis, kamu mau jadi penjahat, kamu mau jadi orang baik, semua boleh. Selama tidak merugikan orang. Negara yang kemudian membuat peraturan dilindungi supaya setiap hak-hak asasi manusia, baik yang Kristen maupun non-Kristen, itu dilindungi. Itulah sebabnya di Eropa dipisahkan. Walaupun mayoritas Kristen, itu dipisahkan agama yudikatif, legislatif, itu dipisahkan dengan agama ketiga, ya. Itu dipisahkan. Nggak kayak di Indonesia campur aduk, nggak karu-karuan. Makanya kalian bego semua. Selama negara masih dipengaruhi oleh agama apapun, ya,
Berarti agama itu akan dikendalikan oleh penguasa. Agama itu adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Nggak bisa diatur oleh negara. Jadi negara nggak boleh ngatur agama. Karena begitu negara ngatur agama dan agama ikut berpolitik, jadi biadab. Ya. Dan Islam tidak akan pernah lepas dari politik. Makanya selalu biadab. Makanya selalu mengorbankan orang-orang. Makanya selalu menghalalkan segala cara untuk jadi penguasa. Ya. Dari dulu sampai sekarang, negara-negara Kristen itu selalu lebih maju dari negara Islam, dan mereka selalu mencapai kesepakatan damai lebih cepat. Sekalipun mereka konflik, mereka kan berdamai dengan cepat sekali. Nggak seperti Islam perang terus, ya merasa diadu domba. Kenapa ya? Goblok, merasa diadu domba. Kedua, Yesus Allah menurut keyakinan Kristen sejak lahir, ya, dia adalah Allah. Kalau memang Yesus itu adalah Allah sejak lahir, berarti usia 1 tahun, kan firman telah menjadi manusia. Berarti apa yang diucapkan Yesus adalah firman. Nah, terutama pada Lukas ayat 2, pasal 42 dan 42 sampai 52. Yesus berdialog dengan alim ulama di rumah ibadah, dan segala tanya jawab Yesus itu sungguh luar biasa, ucapannya mengagumkan, mengherankan, ya, segala jawabnya itu semua kagum dan heran. Pertanyaannya adalah, tolong kasihkan ke saya, tunjukkan ke saya. Karena dia dianggap sebagai Tuhan, sebagai Allah sejak lahir. Berarti ucapan-ucapan Yesus yang sejak lahir itu dicatat, diingat oleh keluarganya, terutama Bunda Maria. Nah, tolong tunjukkan kepada saya catatan ucapan Yesus sejak usia 1 sampai 30 tahun, sekaligus tunjukkan apa yang diucapkan Yesus yang mengherankan alim ulama saat dialog di rumah ibadah ketika Yesus berusia 12 tahun, sebagaimana yang dikatakan oleh Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52. Terima kasih. Matius 5 ayat 17, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau Yesus tidak menggenapi hukum Taurat, maka dia bukan Yesus yang kita tunggu. Kita harus tunggu Yesus yang lain. Hukum Taurat dan kitab para nabi harus digenapi oleh Yesus. Untuk menjadi seorang imam dan rabi, itu harus berusia 30 tahun. Itu ada tuh dalam bilangan 4 tentang keimaman. Dan kalau Anda lihat, di dalam semua catatan rabbinik di Talmudik, ya, ada semua catatannya, seperti sudah saya siapkan, itu harus usia 30 tahun. Jadi kalau ada Yesus yang mengajar belum usia 30 tahun, itu bukan Yesus yang saya tunggu, yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena usia 30 tahun ini sangat penting. Itulah sebabnya Yesus ditahbiskan oleh Yohanes yang adalah seorang Lewi. Karena seorang imam dan rabi harus ditahbiskan oleh seorang Lewi. Yohanes itu seorang keturunan Lewi, anaknya Zakaria. Zakaria adalah seorang Lewi, seorang imam yang bertugas di bait suci. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau ada pengajaran Yesus sebelum usia 30 tahun, kita harus menunggu Yesus yang lain. Bukan Yesus itu, sekalipun ia berkorban, sekalipun ia melakukan segala macam mukjizat, itu bukan Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Udah, jawabannya itu aja. Tetapi perlu diingat, justru ketika orang-orang Islam bisa menegakkan ajaran-ajaran Al-Quran, mereka itulah saat itu meraih kejayaan sampai 7 abad. Baru setelah mereka meninggalkan Al-Quran, sampai sekarang banyak orang Islam belum paham Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Maka terjadilah bencana itu. Kalau mereka kembali pada Al-Quran, pasti
Mereka akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Lah, oleh karena itu, mengapa kemudian orang Islam ingin kembali kepada Al-Quran diganggu terus? Lah, kalau Kristen memang beda. Ketika Eropa dikuasai oleh Kristen dengan sistem paus dan lain-lain itu, akibatnya mereka dari hari ke hari mundur. Dan kemajuan Eropa bukan karena Kristen, karena sekularisasi. Sampai sekarang, karena sekularisasi. Dan sekarang Islam di Eropa berkembang begitu pesat. Di Inggris dan di tempat-tempat lain. Jadi kalau memang seandainya Islam itu sebagai kutukan, pasti orang-orang Eropa ya tidak ada yang mau menerima Islam. Dan saya kasih kritikan, tadi jawaban itu salah ya, Ustadz Masud bilang 600 tahun Islam berjaya. Enggak, hanya 200 tahun. Dari tahun 700 Khilafah Abbasiyah, selama Khilafah Abbasiyah 700 sampai 900, itu Islam mengalami masa kejayaan, dan semua orang dibunuh, diberangus. Semua orang yang tidak setuju dengan Abbasiyah dibunuh dan diberangus. Ya. Dan bahasa Arab dipaksa, semua harus berbahasa Arab. Itu kembali ke Kejadian 11. Mereka satu bahasa, satu budaya. Bahkan hari ini pun menjadi Islam berarti menjadi Arab. Nah, Islam di Eropa berkembang pesat? Enggak. Islam itu di sini berkembang karena beranak pinak. Satu orang imigran, ya, dia tipu pemerintah Eropa, dia kirim satu istri, kirim dua istri, kedua, ketiga sendiri-sendiri bersama anak-anaknya. Kemudian dia datang ke sini. Di sini mereka kemudian punya istri satu, punya istri dua, punya istri tiga. Jadi satu orang Islam punya 20 anak, 4 istri, satu orang punya 5, kadang-kadang 10. Saya pernah lihat anaknya 10. Jadi mereka minimum punya 20 anak. Jadi katanya Islam mengalami kejayaan 600 tahun, enggak cuma 200 tahun, itu pun terjadi pembantaian habis-habisan ya. Dan semua negara Islam menuliskannya yang baik-baik. Kayak coba di Arab, mana boleh ada wartawan, ya kan? Membuka semua, nggak boleh. Dari dulu sampai sekarang ya begitu, ditutupin, yang buruk-buruk ditutupin, karena itu memang biadab sekali di dalamnya. Beda dengan di Eropa, jarum jatuh pun di Eropa kamu akan dengar. Jarum jatuh di Eropa kamu akan dengar. Mengapa? Karena semua di sini terbuka. Di sini terbuka, ya, keterbukaan itu. Semua orang berhak untuk mendapatkan informasi. Ya, beda. Jadi kalau di Eropa makmur, itu makmur beneran. Ya, saya kasih tahu saudara, imigran sepatunya Nike loh, sepatunya Adidas loh. Ya, kalian mau harus gaji berapa supaya bisa beli sepatu Adidas Nike, supaya bisa pakai handphone Samsung A40? Hah? Imigran pencari suaka pun di sini hidupnya makmur. Ya, jadi saudaraku, kita sudah mendapatkan pengajaran yang sangat luar biasa sekali. Saya sudah paparkan fakta-fakta di Eropa, bagaimana Eropa ini. Jadi katanya usia baru menjadi Robi itu usia 30 tahun baru boleh menyebarkan. Itu Rabi Yahudi, manusia biasa yang menjadi tokoh agama atau nabi. Yesus ini katanya adalah firman, adalah Allah sejak lahir itu. Nah, seharusnya ucapan-ucapannya itu ya dicatat dong, namanya Tuhan kok, namanya Allah. Segala ucapan sabda itu ya harus diingat-ingat, dicatat. Ucapan-ucapan Yesus meskipun kecil kan dia sudah jadi Tuhan. Itu diingat. Sejak kecil, sejak lahir, dia sudah menjadi Tuhan. Para penggembala diberitahu oleh malaikat pada waktu malam itu bahwa juru selamat Kristus Tuhan lahir di kota Daud yang tadi ditampilkan di layar. Sejak kecil sudah jadi Tuhan, bukan hanya sekedar Robi. Jadi Tuhan sejak kecil. Seharusnya ucapan-ucapan Yesus sejak kecil sudah dicatat. Apalagi usia 12 tahun yang ucapan jawab Yesus,
begitu mengherankan, mengagumkan bagi para alim ulama yang berada di rumah ibadah. Mana sekarang apa ucapan Yesus itu yang katanya mengherankan, yang mengagumkan saat dialog dengan alim ulama di rumah ibadah? Mana sekarang? Tunjukkan pada saya. Terima kasih. Yesus walaupun Allah sendiri, ia yang membuat hukum bagi dunia ini, ia harus taat kepada hukum itu, nggak bisa semena-mena. Beda dengan pemerintah di Indonesia bisa semena-mena, beda dengan mayoritas di Indonesia bisa semena-mena. Yesus, ia yang membuat hukum, ia terikat dengan perjanjian itu, makanya disebut perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu adalah sebuah perjanjian, dan Yesus harus terikat dengan hukum. Kalau Yesus melanggar hukum, saya nggak akan ikut Yesus itu. Yesus, orang-orang yang semena-mena itulah yang kurang ajar, penguasa-penguasa kurang ajar yang memberikan teladan kepada orang-orang kurang ajar. Tetapi Yesus yang kami sembah adalah Allah yang membuat hukum bagi dunia ini. Bahkan ketika ia menjadi manusia, ia harus mentaati hukum itu, yaitu usia 30. Walaupun apapun yang dia ucapkan sebelum usia 30 tidak akan dianggap dan tidak boleh dianggap. Karena itulah sebabnya maka orang-orang ahli-ahli Taurat dan Farisi selalu menguntit Yesus untuk menggenapi semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus berkata, aku tidak menggenapi tradisimu, tapi aku menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Dan Maria selalu menyimpan dalam hati semua kejadian-kejadian yang terjadi dengan Yesus. Dan itu yang kemudian diceritakan kepada para murid. Namun, semua perkataan pengajaran Yesus tidak boleh ada sebelum usia 30 tahun. Makanya Yesus selalu berkata, aku menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Waktuku belum tiba, bahkan waktu Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis atau ditahbiskan menjadi seorang imam dan rabi. Yohanes menolak, tapi Yesus berkata, biarlah sesuai dengan kehendak Bapa. Apa? Yaitu usia 30 sesuai dalam perjanjian lama. Menggenapi, Yesus harus menggenapi usia 30. Itu jawabannya. Oke? Sama saja, zaman Bani Abbasiyah itu bukan perang agama, itu karena kekuasaan. Sama seperti di Indonesia, kenapa muncul seperti adanya 212, ya, kelompok Islam 212. Orang Islam sendiri di Indonesia itu merasa teraniaya. Itu perasaan mereka. Ya kan? Jadi jangan dianggap orang minoritas di Indonesia dianiaya oleh orang Islam. Cobalah dilihat orang Islam sendiri itu merasa teraniaya. Nah, kalau seandainya tidak merasa teraniaya, untuk apa muncul kelompok 212 yang berkumpul di Jakarta jutaan orang? Nah, sama, jadi itu bukan perang masalah agama. Tapi ya memang perang masalah kekuasaan di mana-mana. Tadi Anda mengatakan, loh, Kristen tidak perang atas nama agama. Apalagi kemudian saya masih ingat bahwa Bapak Paul Jam mengatakan orang Katolik itu sesat karena menyembah patung. Saya masih ingat itu. Buka rekamannya lagi, Pak. Ya, masih makanya jangan nambah-nambah ngurangin, Pak. Buka lagi rekamannya, Pak. Nah, kemudian ya, kalau seandainya Yesus itu baru boleh mengajar usia 30 tahun, apa artinya kemudian dia dialog dengan alim ulama di rumah ibadah usia 12 tahun? Seharusnya kan tidak boleh, ya kan? Katanya tadi harus mengikuti hukum Yahudi. Hukum Yahudi 30 tahun baru bisa mengajar. Lah kenapa pada usia 12 tahun dia diperbolehkan dialog? Bahkan saat itu kemudian ibunya berkata, aku dan bapakmu mencemaskan engkau. Lah Tuhan kok dicemaskan, Allah kok dicemaskan? Saya aja usia 12 tahun. Saya usia 12 tahun sudah melanglang buana kemana-mana, tidak ada yang mencemaskan. Nah ini Yesus usia 12 tahun dicemaskan. Katanya dia ini Allah, untuk apa dicemaskan?
Inilah ya jawaban dari saya, bahwa kalau dikatakan bahwa umat Islam itu perang antar agama, sedangkan Kristen bukan perang antar agama. Katolik sama Protestan aja kan perang. Ya. Sampai sekarang kitab Perjanjian Lama Katolik kan berbeda dengan jumlah kitab Perjanjian Lama. Terima kasih. Protestan ya. Selalu merasa dianiaya, mayoritas merasa teraniaya. Ini hanya orang Islam saja ya yang merasa teraniaya. Heran ya, apanya dianiaya di kalian itu orang-orang Islam selalu apa ya? Itu tadi selalu cemen orang-orang itu soal angkat senjata perang. Nah, itu selalu ada alasan buat perang. Merasa teraniaya lah, merasa padahal kalian yang mayoritas, sehingga kalian selalu punya alasan, selalu punya banyak alasan buat membunuh. Beda dengan negara-negara yang mayoritas Kristen, selalu punya alasan untuk memberi kehidupan. Bahkan pada orang-orang Islam pun yang jelas-jelas banyak terorisnya. Ya, Yesus menyuruh seluruh umat manusia untuk menyembah Tuhan Elohim. Dan Yesus tidak pernah menyembah Elohim atau Bapa atau El. Bahkan Yesus disembah oleh orang-orang dan bahkan setan-setan pun menyembah Yesus. Sebab dia sendiri adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan Allah segala. Tadi dikatakan, para Allah pun menyembah Yesus. Nah, bukti dari Tuhan kami mengasihi kami adalah Yesus mati di salib untuk kami, menebus semua dosa-dosa kesalahan kami, menebus kami dari semua dosa dan kesalahan kami, sehingga kami bisa dilayakkan untuk menjadi umat Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Dialah yang memilih kami menjadi umatnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Kami yang dipilih, bukan kami yang memilih. Jadi Yesus yang membiarkan dirinya dipanggil Allah oleh kami, bukan dia minta disembah-sembah. Allah Tuhan yang sejati, Tuhan dan Allah yang sejati, tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah. Sembahlah aku sebab aku yang hak. Itu seperti Hitler dan Firaun. Sembahlah aku. Tapi Yesus berkata, kasihilah aku. Dan tapi semua orang hari ini yang datang, yang ditemui oleh Yesus, dari Paulus, Yohanes, dan banyak orang-orang Iran, sebab seorang Iran, bahkan Yudi Mulyana pun tersungkur kepada Yesus yang menemuinya. Saya pun bertemu dengan Yesus dan saya tersungkur di hadapannya. Tidak ada perang apabila orang Kristen taat kepada Alkitabnya, pada kitab sucinya. Sebab perjanjian lama sudah dibatalkan oleh Yesus, dan kita memasuki di dalam era perjanjian baru, dan tidak ada satupun perintah untuk membunuh di dalam perjanjian baru. Kalau orang Kristen dulu pernah berperang, dan itu tidak berlarut-larut, berbeda dengan orang Islam. Karena di Islam memang diajarkan untuk berperang, tetapi di dalam Kristen kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Makanya Kristen sudah menunjukkan bahwa orang-orang Islam pun diterima dengan baik di sini. Dan negara Eropa, saya mengambil perkataan Angela Merkel, kanselir Jerman, dan Horst Seehofer. Horst Seehofer adalah oposisi dari Angela Merkel. Keduanya berkata, Jerman dibangun di atas dasar kekristenan, bukan sekularisme. Dan sampai dengan hari ini, orang-orang Islam mencari perlindungan kepada orang-orang Kristen. Dan hari ini pun, orang Katolik dengan orang Protestan tidak perang. Nggak ada perang hari ini. Kita tetap bisa hidup bersama, sekalipun kita punya pandangan yang berbeda, kita punya dogma yang berbeda. Jangankan dengan orang Katolik. Orang Islam di sini, orang Sunni, orang Syiah, orang Ahmadiyah punya masjid besar-besar di sini. Karena disinilah tanah perjanjian, disinilah dibangun di atas dasar kekristenan. Dan di dalam kekristenan, Anda boleh memilih untuk menjadi ateis, Anda boleh memilih untuk menjadi Islam, Anda boleh memilih untuk menjadi homoseks sekalipun itu tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Karena di dalam kekristenan memberikan Anda kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Engkau merdeka untuk memilih. Sampai akhirnya engkau mengerti bahwa Yesus hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Amin.
Sebagai contoh, sunat kalau menurut kesehatan itu adalah bisa menyehatkan. Tapi orang-orang Kristen dilarang untuk sunat. Nah, itu diantaranya. Ternyata kemudian ya tidak menyehatkan. Jangan lupa Muhammad nggak sunat, Pak. Di Al-Quran kan nggak ditulis Muhammad sunat. Tadi jelas tadi ya, Muhammad kan nggak disunat ya. Tadi bilang yang ngomong koplak lah, yang ngarang yang koplak toh. Nah, udah jelas. Yaitu Nah, Kristen tidak berlarut-larut perang. Oke, kalau perang fisik enggak. Tapi perang keyakinan, perang ideologi sampai sekarang. Katolik sama Protestan. Coba, sampai sekarang terjadi perbedaan. Jumlah kitab suci, perjanjian lama Kristen, Protestan, itu kan berbeda jumlah dengan kitab sucinya perjanjian lama orang-orang Katolik. Itu aja sudah terjadi perbedaan keyakinan. Yang dari Katolik, ini adalah kitab yang sah. Dari Protestan, oh ini tidak sah. Oleh karena itu harus dibuang dari perjanjian lama. Dan ini diantaranya. Jadi yang namanya peperangan itu tidak hanya secara fisik, sama seperti di Indonesia sekarang ini. Dan di dunia yang lain seperti Italia dan lain-lain. Virus bisa dipakai untuk perang. Ideologi juga bisa dipakai untuk perang. Keyakinan juga bisa dipakai untuk perang. Meskipun tidak perang dengan senjata api, bisa perang dengan pemikiran dan lain-lain. Dan itu terjadi sangat tajam itu di kalangan Kristen. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, kita sudah mendapat kesimpulan bahwa perang di dalam Kristen adalah perang ideologi, perang pakai otak, bukan perang pakai kekuatan ya. Tadi Ustadz Masud sudah mengakuinya bahwa perang Islam itu perang bunuh-bunuhan dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini, bahkan korban-korbannya lari ke Eropa. Tetapi perang di dalam Kristen adalah perang ideologi, dan itu adalah perang yang terhormat. Dan Yesus mengajarkan kepada kita untuk bertukar pikiran, bukan bertukar senjata, bukan adu fisik, ya. Perbedaan perang di dalam Kristen dan di dalam Islam. Perang di dalam Kristen itu perang ideologi, adu pinter, ya. Kita berdiplomasi, kita melakukan apa? Beda dengan Islam, tadi sudah diakuin, bunuh-bunuhan, mudah diadu domba. Kenapa? Karena bodoh, ya. Dan tadi ya, dan itu tadi semua bohong semua, yang itu seperti biasa itu Ustadz membohong. Nggak ada perang di Eropa sampai hari ini. Ya tadi perangnya perang ideologi. Oh, selalu ada. Itu perang ideologi, makanya Eropa lebih maju dari Indonesia, karena Indonesia mainnya pakai otot. Kalau orang Eropa pakai otak. Perjanjian lama sampai perjanjian baru, ujilah segala sesuatu. Tetapi Al-Quran berkata, jangan banyak nanya, ntar gua sembelih loh. Ya, Al-Maidah 101. Orang-orang sini tetap kasih makan, kasih rumah, ya. Dan saudara boleh cek Horst, H-O-R-S-T, Seehofer, itu oposan ya, itu lawan politiknya Angela Merkel. Dia berkata, Jerman dibangun di atas dasar kekristenan, bukan dari yang lain-lainnya. Itu politikus, itu orang sekuler. Angela Merkel berkata, biarlah orang-orang itu datang dan melihat Kristus di Jerman, dan kita kasih makan mereka seperti ajaran Yesus ya, kasih makan, kasih tumpangan, ya, diobatin yang sakit. Luar biasa sekali orang-orang Kristen ini. Maka tinggalkanlah Islam, karena Islam akan membawamu kepada kehancuran. Wanita-wanita yang mau dipoligami, jangan mau. Belajarlah dari ajaran Kristus. Kalau kamu mau apapun yang kamu ingin orang lain perlakukan kepadamu, kamu lakukan juga kepada orang lain yang sama. Ya, jadi kalau suami mau poligami, maka istri juga harus poliandri. Yang Ustadz Masud bilang itu semua perjanjian lama semua, udah berapa ribu tahun yang lalu, barbar. Hari ini nggak ada orang Kristen dibolehkan poligami. Kalau ada pun itu curi-curi, selingkuh.
itu jahat ya. Orang demikian itu pantas mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang, kalau pendeta-pendeta tadi ya bilang mencabuli segala macam, itu pantas mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang biasa. Ya, bedakan oknum dengan ajaran. Di Islam ajarannya dibolehkan poligami. Bahkan sekarang ustadz-ustadz kalian berlomba-lomba bikin seminar dapat 4 istri. Ya toh? Dia mau bohong lagi tuh. Dia tapi di Kristen, oh nggak boleh. Begitu kamu KTP mau Kristen, kamu ke catatan sipil mau kawin lagi, nggak boleh, harus jadi Islam dulu. Jadi saudara-saudara yang mau kawin lagi, jadilah Islam. Tapi saudara-saudara yang tidak mau dipoligami, jadilah Kristen. Ya, enak kan begitu? Iya. Jadi ketahuan. Jadi kalau yang pengen kawin lagi, yang nggak bisa menahan, mengekang titiknya, jadilah Islam. Tapi orang-orang, ibu-ibu yang tidak mau dipoligami, jadilah Kristen. Kamu lihat aja di Arab sana. Nggak boleh ada gereja. Baru tahun kemarin, karena Arab sudah mau bangkrut, baru dikasih bikin gereja. Ya, kalau enggak juga nggak bisa. Tapi saudara lihat di negara-negara mayoritas Kristen, ya, di Jerman, Masjid Sunni, Masjid Syiah, Ahmadiyah besar-besar di sini, luar biasa, di bawah naungan Kristen, ya. Itu yang paling kelihatan kan itu Molaf Center itu kan, mengalahkan segala macam cara kan. Parahnya lagi TV One, udah tahu itu si Stephen pembohong, masih aja. TV One memang TV-nya pembohong, TV orang tukang ngapusi ya kan. Memang beda, TV One memang beda, yang lain datanya apa, dia beda sih. Memang itu TV tukang ngapusi ya, hati-hati dengan TV One. TV tukang ngapusi.